لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang saudara mukminnya dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan seorang yang sedang dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kelak di hari kiamat, dikala guncangannya, huru-haranya mengagetkan dan menakutkan manusia, panas terik yang dahsyat saat manusia butuh naungan dan pertolongan, dan pada hari itu sanak saudara serta orang-orang yang dekat dan kita cintai selama di dunia tidak bisa kita harapkan pertolongannya, karena mereka sendiri pun sibuk memikirkan nasibnya sendiri-sendiri, mengurus dirinya sendiri-sendiri. Pangkat jabatan yang dulu dibanggakan tak ada lagi gunanya. Harta banyak yang dikumpulkan tak ada lagi manfaatnya. Pada hari itu hanya pertolongan Allah dan naungan Allah Azza wa Jalla yang diharapkan. Maka di awal hadis ini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa siapa saja yang suka melepaskan satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah Azza wa Jalla akan melepaskan darinya satu kesulitan di hari kiamat. Maka dari itu ikhwah, bukan suatu kebetulan kalau Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada kita ada saudara yang terkena musibah. Itu tanda Allah sayang kepada kita. Allah hendak memberi kesempatan kepada kita untuk ikut membantu saudara kita. Pada saat ada musibah, apakah itu kebanjiran, kebakaran, atau tiba-tiba ada yang datang kepada kita menyampaikan masalahnya, berasnya habis, anaknya sakit, butuh biaya dan sebagainya. Atau mungkin tiba-tiba di beranda medsos kita ada yang posting, ada yang butuh bantuan dan lain-lain. Maka itu semua pasti atas izin dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Bersegeralah, jangan sampai terlewatkan kesempatan emas untuk melepas kesulitan kita di akhirat nanti. Kalau kita mampu, bantu secara langsung, bantu. Kalau kita tidak mampu, coba kita carikan solusi lain atau akses bantuan yang lain. Mungkin kita galang donasi dan sebagainya. Insya Allah seberapapun bantuan yang kita berikan, jika itu semua kita lakukan dengan ikhlas, mengharap balasan dari Allah, maka Allah akan membalas dengan bantuan, perlindungan dan naungan di hari kiamat. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa memudahkan seorang yang mendapatkan kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Saudaraku, setiap kita pasti menghadapi masalah, bahkan mungkin selalu punya masalah. Tentunya kalau kita punya masalah, tentu kita ingin mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan masalah itu. Maka mudahkanlah urusan orang lain, niscaya Allah akan mudahkan urusan kita. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jika ada saudara kita punya urusan utang piutang misalnya, sudah jatuh tempo ternyata belum sanggup membayar, maka mudahkanlah dengan cara memberi tangguh tempo pembayaran. Jangan malah didenda atau dikenakan bunga. Ini double-double rusaknya. Sudah nambah beban orang, riba lagi, haram lagi. Subhanallah. Tapi ingat, sikap ini untuk yang memberi utangan, bukan yang berutang. Bagi yang berhutang tetap harus diupayakan, disegerakan membayar hutangnya, karena itu kewajiban buat dia. Jangan nanti pas ditagih hutangnya malah ngancem,
Barang siapa menyusahkan orang lain, maka akan susah di hari kiamat. Mudahkanlah urusan orang, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Dia begitu yang Nabi. Subhanallah, nggak benar itu kan? Ikhwati fillah, siapa yang punya kuasa untuk memudahkan urusan orang lain, mudahkanlah. Apakah dengan hartanya, dengan jabatannya. Hei para pejabat nih ya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, jangan sekali-kali merumitkan urusan rakyat. Jika tidak ingin ruwet juga urusannya di dunia dan di akhirat kelak. Termasuk yang sangat besar pahalanya adalah seorang pedagang yang memudahkan urusan pembeli yang membatalkan transaksi. Karena ada nih kadang orang yang sudah pesan, misalnya nih Gan, tolong dikipkan pesanan saya ya, biasanya begitu kan. Besok aneh ambil insya Allah. Ternyata besoknya WA, maaf Gan, pesanan aneh di cancel aja. Yang bagi pedagang nih seringkali ini berat ya. Udah berharap ternyata di PHP. Tidak jarang akhirnya si pedagang yang di PHP ini mengungkapkan kekesalannya di medsos, ngamuk-ngamuk. Memang bisa dipahami sih, bisa dimengerti. Walaupun sebenarnya marah-marah pun tidak merubah keadaan. Tapi kalau dia mau ikhlaskan, maka dia akan dapatkan keuntungan di akhirat kelak. Karena orang tidak jadi beli ini bisa jadikan karena mungkin ada tiba-tiba kebutuhan mendesak, ada kebutuhan yang penting, mungkin anaknya butuh biaya untuk rumah sakit dan lain sebagainya, bisa jadi sehingga dia tidak jadi membeli barang yang sudah dipesan tadi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman aqalallahu athratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi yang diminta oleh seorang muslim, maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Intinya siapa memudahkan orang lain, Allah akan lipatkan kemudahan untuk dirinya. Yang ketiga, Rasulullah SAW katakan bahwa barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya ikhwati, tahu nggak sih kenapa orang masih bisa pede bergaul dengan orang lain? Orang masih dihormati sama orang lain. Itu semua karena Allah masih menutupi aib-aibnya. Hampir semua orang punya aib masing-masing yang pasti ia akan malu kalau diketahui oleh orang lain. Jika Allah berkehendak, Allah buka aibnya di dunia. Kalau dibuka aibnya di dunia, dia akan malu, nggak berani keluar rumah, ditutup wajahnya barangkali. Kalaupun tidak di dunia dibuka aibnya, pasti di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan umumkan aib dan keburukan-keburukannya yang selama ini ia sembunyikan. Sayangnya sekarang banyak orang yang hobinya mencari-cari aib orang lain lalu disebarkan. Padahal nggak ada untungnya sama sekali buat dia. Dia pun punya aib. Tapi kok kayaknya puas betul dia kalau sudah nyebar aibnya orang lain. Ini gangguan jiwa kayak gini nih. Apalagi di zaman medsos seperti sekarang ini. Kalau dulu ada pepatah lidah tak bertulang, sekarang banyak jempol tak bertulang. Lancar kalau bikin status kejelekan orang lain. Subhanallah. Tutup aib orang, maka Allah akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Tapi para ulama merinci orang seperti apa yang aibnya wajib untuk ditutup, haram untuk dibuka apalagi disebarkan. Yaitu bila orang ini dikenal sebagai orang yang baik, terjaga kehormatannya, lalu ia pernah terjatuh dalam keburukan, maka haram dibuka aib yang bisa merusak kehormatannya. Terlebih jika ia sudah bertobat, jika hendak dinasehati, nasihati secara tertutup. Tapi jika orang itu memang dikenal ahli maksiat, bahkan dia sendiri tidak malu dengan maksiatnya, dia umbar sendiri ke sana kemari, maka boleh dibicarakan keburukannya tersebut dengan tujuan untuk memperingatkan orang lain agar tidak mengikuti maksiat tersebut. Atau seorang yang keburukannya merugikan orang lain, merugikan orang banyak. Misalnya kita tahu ada pejabat korupsi, jangan ditutupi. Jangan terus jangan dibongkar, itu aib orang. Bukan. Justru harus dilaporkan karena bahaya kalau dibiarkan. Tapi kalau kelak dia sudah dihukum
koruptor ini sudah dihukum kemudian dia bertaubat, maka tidak boleh lagi digunjing dan dibicarakan aib-aibnya. Tidak ada gunanya, tidak ada kepentingannya. Kemudian yang terakhir di dalam hadis ini, Nabi SAW katakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Orang yang gemar menolong orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan senang menolongnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa orang yang suka menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah juga akan senantiasa menolong memenuhi kebutuhannya. Masya Allah, alangkah indah jika kita senantiasa saling membantu. Bahkan salah satu sifat mulia para sahabat Rasulullah, dan ini juga harus menjadi sifat semua orang mukmin, yaitu sifat ithar, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri. Saling tolong menolong, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.